Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizantoro dari Mas Teknik Tegal, Prodi Teknik Informatika. Nah, ini saya akan mengerjakan sebuah ujian tengah semester yang dimana kita diperintahkan untuk membuat database yang dimana di dalamnya kita akan membuat dua tabel, ada tabel kategori dan tabel berita. Nah, ketika sudah membuat tabel dan database tersebut, kita akan manipulasi dengan bahasa DML. Dan juga kita akan menggunakan function MySQL. Itu ada contohnya count, ada lower dan lain sebagainya. Dan kita juga akan menggabungkan sebuah tabel menggunakan inner join dan outer join. Baik, kita mulai saja di sini. Untuk memulainya, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu exam-nya, modul dari MySQL di aplikasi exam. Nah, kita ke exam, kita start ini Apache dan MySQL untuk modulnya. Nah, berikutnya kita akan ke CMD. Nah, di sini jangan lupa untuk menggunakan CD ke folder exam, MySQL dan bin. Setelah kita masuk ke folder bin tersebut, kita akan menggunakan MySQL root ya, untuk masuk ke rootnya. Nah, ini enter password di enter aja. Berikutnya kita akan membuat database, yaitu dengan perintah create database berita. Ini kan udah oke, udah running well, dan kita juga akan menggunakan create table untuk membuat tabel kategori. Nah, sini create tabel kategori. Nah, ini kan sudah ada deskripsi tabel kategori dan deskripsi tabel berita. Nah, sini saya akan membuat tabel kategori menyusun file-filenya yang sudah tertera di file tugasnya, file ujian. Dan sini ID kategorinya digunakan auto increment. Sini kan keterangannya ada auto increment, dan ini ada tipenya integer, panjangnya 3. Nah, ini juga nama kategorinya tipenya varchar, panjangnya 30. Dan ini langsung di koma aja, dan berikutnya deskripsi varchar juga panjangnya 200. Varchar 200. Nah, kemudian setelah deskripsi kita akan membuat primary key-nya. Di sini primary key kita cantumkan di ID kategori. ID kategori ini yang akan kita jadikan primary key-nya. Nah, sebenarnya kayak gini. Oh, saya lupa belum memilih database-nya ya. Kita select dulu dengan perintah use berita, use database-nya. Use database yaitu berita. Nah, ini kita bikin langsung copy aja ya, di titik panah keyboard ke atas kita klik aja biar otomatis mengcopy codingan yang sebelumnya sudah kita ketikkan. Ini sudah berhasil, dan berikutnya adalah create table. Create table sini table berita, dan sama aja seperti yang sebelumnya. Sebelum create table berita ini perintahnya sama, cuman kita akan menambahkan beberapa field yang baru, yang berbeda gitu ya. Perintahnya sama seperti yang tabel kategori. Nah, ini ada ID kategori, integer, panjangnya 3, koma, yang saja ada judul, headline, isi, pengirim, dan tanggal. Nah, sini kita akan sesuaikan dengan format yang ada di file tugasnya ya, file ujiannya. Nah, ini ada headline-nya teks, isinya juga teks ya. Pengirimnya varchar 15. Karena di sini nggak ada perintah untuk not null, jadi saya nggak pakai not null. Biasanya itu pakai not null ya, agar nggak kosong, agar nggak null. Nah, tanggal, date, saya menggunakan date sini, koma. Nah, selanjutnya kita tentukan primary key-nya di mana. Nah, sini kan primary key-nya ada di ID berita ya. Nah, itu ada di ID berita. Selanjutnya tutup kurung, karena kita kan membuat create table. Sini ada buka kurung, diakhiri dengan tutup kurung, titik koma. Nah,
Oh ya, sebelum tutup kurung kita bikin constraint. Ini untuk foreign key-nya. Foreign key-nya di sini kan ID kategori. Kita menggunakan query constraint. Query constraint di sini, dan nanti kita pilih tabel mana yang akan kita jadikan acuan foreign key-nya. Nah, di sini tabel berita. Nah, ini saya akan membuat foreign key-nya kan di tabel berita. Di sini kan keterangannya foreign key di tabel berita ID kategori. Nah, perintahnya tuh seperti ini, tabel tb berita underscore ibfk underscore 1. Nah, ini foreign key-nya kita kecantumkan ke ID kategori. Jadi kan di keterangannya itu di tabel berita yang foreign key ada di ID kategori. Nah, ini referensinya juga tabel kategori, karena kan ini menyambung ya, di ID kategori menyambung ke tabel kategori. Jadi foreign key-nya itu akan menyambungkan ke ID kategori di tabel kategori, seperti itu ya. Ini query-nya udah oke karena sudah tersambungkan ke tabel kategori dan ID kategori. Ya, referensinya masuknya ke ID tabel kategori. Selanjutnya kita akan menggunakan bahasa DML atau query DML yang untuk memanipulasi query-query yang sudah kita bikin. Nah, di sini yang pertama ada insert. Ini untuk menambahkan record. Ya. Insert ke dalam tabel kategori. Ini saya akan menambahkan ID dan nama kategori dan deskripsinya, seperti di file tugas yang tadi ya. Karena insert into TB kategori. Yang selanjutnya akan kita kasih value-nya ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Ini karena ID kategori yang tadi ada 3 ya, panjangnya ada 3, jadi kita bikin 3 angka gitu ya. Value-nya kita bikin 3 seperti ini, ID-nya ada 3, dan berikutnya ada nama kategori. Nama kategorinya akan saya bikin berita aja ya, berita terkini. Berita kayak ini. Terus yang terakhir ada ini apa namanya, deskripsinya saya akan bikin sini menampilkan, saya malah pencet tanda panah ya, saya mencet shift malah memencet tombol arah panah ke bawah. Nah, saya ulangi lagi, ini TB kategori, terus buka kurung ya, value, value, buka kurung, terus kita pilih ketikan ID-nya ada berapa, ada 3 kan tadi, panjangnya ada 3, jadi kita pilih 3 angka ya. Kita ketikkan 3 angka di sini, terus nama kategori. Nah, nama kategorinya di sini saya ketikkan berita terkini. Selanjutnya deskripsinya adalah menampilkan berita gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah ditutup kurung, jangan lupa ditutup kutip juga ya, karena awalnya buat kutip, kita akhiri dengan tutup kutip. Nah, seperti ini, tutup kurung ya. Jika sudah tutup kurung, terus titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, sini query-nya sudah oke, berarti udah running well. Sorry ya, hidungnya gatel. Nah, yang selanjutnya di sini insert into TB berita. Tadi kan sudah kita tambahkan record ke tabel TB kategori ya. Nah, yang berikutnya kita masukkan record ke dalam tabel berita ya. Nah, sini value-nya ada 5, tadi kayaknya ID-nya ada 5, jadi kita bikin ID-nya 5 angka ya, 5 integer. Ini 0001, dan sini ID kategorinya sesuaikan dengan yang ada di tabel kategori. Nah, sini bikin judulnya berita terkini, dan headline-nya adalah berita. Nanti ada isi ya, judul, headline ya, kategori, judul, headline, dan nanti isinya itu apa ya.
Nah, coba saya bikin berubah beda. Sini berita mahasiswa dan sini headline-nya adalah berita ya. Nah, isinya itu adalah mahasiswa 2023 di tahun 2023 lebih suka membuat proyek bersama gitu ya. Saya akan bikin isinya seperti itu. Nah, setelah isinya sudah kita bikin, jangan lupa kutip titik ya, terus koma, kutip lagi. Sini pengirimnya saya sendiri, jadi saya inputkan nama saya sendiri, Fajar gitu ya. Yang selanjutnya adalah tanggal dan tahunnya kita inputkan. Sini 2023, berarti ini kan tanggal 8 di tanggal 8 bulan 11 ya. Selanjutnya tutup kurung titik koma. Nah, ini sudah berhasil, query oke. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan update. Kita akan mengubah atau mengupdate isi yang ada pada tabel kategori dan tabel berita. Tentunya saya akan mengubah di tabel berita atau tabel kategori, yang dimana saya akan mengubah antara deskripsi ya, atau nama kategorinya. Saya akan mengubah nama kategorinya, coba ya. Ini update, kita pilih tabelnya, tabel kategori, terus kita set, kita pilih apa yang akan kita ubah gitu ya. Contohnya di sini akan mengubah nama kategorinya. Nah, di sini tadi set nm underscore kategori gitu ya, nm underscore kategori. Nah, disesuaikan di nama fieldnya. Ini kan nama kategori sama dengan, nah sini saya akan mengubah dari berita terkini jadi berita mahasiswa ya. Saya akan ubah di sini kan, yang tadinya berita terkini saya sudah menambahkan record berita terkini. Nah, di sini saya akan update di bagian nama kategorinya, berubah menjadi berita mahasiswa. Nah, selanjutnya kita ketikkan where, di mana akan kita ubah. Nah, sini patokannya adalah di ID kategori. Jadi where ini sebagai patokan apa yang akan kita ubah, di mana sih yang akan kita ubah. Nah, sini yang akan diubah adalah ID kategorinya 001. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya. Chain 1, rowmat 1. Selanjutnya itu kita akan menggunakan delete. Menggunakan delete, perintah delete. Nah, delete from, kita akan menghapus tabel. Nah, ini salah ya, jadi saya ulangi lagi. Delete from TB kategori. Saya akan menghapus kategori, tabel kategori. Apakah bisa? Tapi sebenarnya ini nggak bisa ya, soalnya kan harusnya itu yang dihapus adalah yang ada foreign key-nya. Kalau yang di ID kategori kan dia sudah tercantum ke foreign key, jadi nggak bisa. Nah, ini kan nggak bisa kan, karena memang sudah tercantum ke foreign key. Jadi yang akan saya hapus adalah tabel beritanya. Nah, sini tabel berita, where ID. Nah, ini ID beritanya tadi kan ada 5 ya, 0001. Jadi saya akan menghapus isi tabel berita yang dimana ID beritanya itu adalah nomor 0001 gitu ya. Yang selanjutnya di sini adalah select. Oh ya, ini untuk menampilkan tabel tersebut. Nah, coba kita akan menampilkan tabel berita. Di sini kosong karena tadi saya sudah menghapusnya, saya sudah mendelete-nya ya. Nah, yang berikutnya saya akan menampilkan yang tabel kategori. Nah, ini sudah ada karena saya nggak menghapus di bagian tabel kategori, jadi ini tampil ya, jadi bersama. Nah, ini lihat
di nama kategorinya saya ubah tadi kan, yang pertama berita terkini, nah sekarang menjadi berita mahasiswa ya. Sekarang saya sudah update tadi, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah yang selanjutnya adalah function concat. Oh iya, sebelum menggunakan function concat, saya akan menambahkan record terlebih dahulu. Karena tadi kan sudah saya hapus, jadi saya akan menambahkan lagi record satu aja ya. Saya akan menambahkan record satu aja di sini. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan function concat. Di sini saya akan menseleksi terlebih dahulu apa yang akan kita concat. Nah, di sini saya memilih judul ya. Saya menseleksi atau memilih judul untuk di concat. Function concat itu kayak istilahnya tuh menggabungkan sebuah isi tabelnya gitu ya. Nah, ini saya memilih select judul concat isi dan pengirim. Jadi isi dan pengirimnya saya akan gabungkan. Apakah bisa ya? Tapi kalau misalkan error, kita akan ulangi lagi. Nah, ini error ya. Ini error sampai 3 kali. Kayaknya ada yang salah di bagian from-nya ya. Nah, di judul, nah di koma, select judul koma ya, terus concat. Nah seperti ini hasilnya. Berarti setiap kita akan menggunakan function, setiap menseleksi isi dari tabel tersebut, kita ketikkan komanya, jangan lupa. Saya tadi lupa, jadi salah error. Nah ini sudah berhasil, dia jadi menyatu kan, berita headline dan pengirimnya Fajar, jadi menyatu berita Fajar gitu ya. Kan ada kolom berita Fajar gitu ya. Dan judulnya adalah berita mahasiswa. Concat functionnya itu untuk menggabungkan headline dan pengirim, jadi dia akan menyatu menjadi berita Fajar gitu ya. Yang selanjutnya kita akan menggunakan function lower. Ini select for lower, terus berita mahasiswa. Nah, ini ketika saya memasukkan berita mahasiswanya itu ada yang besar, nah itu akan menjadi kecil berita mahasiswa gitu ya. Itu kan B-nya sama M-nya itu kan gede. Nah, saya function kan menggunakan lower, jadi B sama M-nya itu menjadi kecil semua gitu ya. Yang selanjutnya function con ya. Dan di sini function con itu untuk mengetahui berapa isi di dalam tabel sebuah tabel itu ya. Nah di sini tadi saya bikinkan ada 1 ya. Saya kan mengisi recordnya ada 1, jadi isi tabelnya adalah 1. Nah untuk menggunakan select con ini adalah gampang sekali. Select con, buka kurung, di dalamnya kasih kode bintang, tutup kurung. Nah seterusnya adalah from, kita pilih from dari mana akan kita pilih untuk menampilkan select con-nya ini. Nah saya memilih dari tabel berita, jadi select con from tabel berita gitu ya. Nah ini sudah masuk ke con 1 ya, sudah masuk ke sini. Keluar hasilnya adalah 1, karena kan tadi saya mengisi recordnya adalah cuma 1 ya, jadi con-nya adalah 1. Yang berikutnya di sini saya akan menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel 1 dan tabel 2. Nah cara menggunakan inner join itu seperti ini ya. Select TP berita titik nama kategori NM kategori koma TP berita isi. Nah maksudnya itu adalah select, kita akan menseleksi tabel mana dan tabel mana gitu. Nah misalkan saya akan menseleksi tabel berita, nah di tabel berita itu saya akan memilih field mana. Nah saya akan memilih field NM kategori. Jadi untuk menambahkannya itu adalah menggunakan titik. Jadi tabel berita titik nama fieldnya, terus koma tabel berita tabel yang kedua itu tabel berita, terus masukkan nama fieldnya. Jadi titik tabel berita titik isi gitu ya. Nah berikutnya adalah from kategori. From kategori ini diambil dari tabel kategori. Jadi kita akan menseleksi
dari tabel kategori gitu ya. Terus nanti saya akan inner joinkan ke tabel berita ya. Jadi dari tabel kategori disambungkan dengan tabel berita gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada on itu ibaratnya seperti mengaktifkan gitu ya. On kan artinya aktif gitu. On TB kategori sama dengan TB. Nah, ini tuh kalau dari dari pemikiran saya, ini tuh on itu yang menyambungkan gitu. Istilahnya yang tadi kan ada foreign key-nya itu tersambung ke tabel kategori. Jadi on ini seperti yang terkait gitu. Dari foreign key-nya itu dari tabel berita itu terkait dan apa istilahnya tuh menyambung gitu, menyambung ke tabel berita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya masih salah karena lupa ngasih spasi ya, join TB berita. Nah, sini inner join TB-nya saya lupa kasih spasi ya. Nah, kalau ini sudah benar ya, inner join. Nah, untuk kalian yang mengalami error, kalian cukup klik keyboard yang arah panah itu loh. Nah, jadi kalian akan mengcopy otomatis query-query yang sudah kalian ketikkan yang sebelumnya. Jadi otomatis nggak perlu kita ngetik-ngetik lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menggunakan outer join ya. Yang terakhir kita akan menggunakan outer join. Di sini seperti halnya kita menggunakan inner join, cuman perintahnya itu agak berbeda sedikit. Yang tadinya inner join, kita bikin outer join-nya itu menggunakan left join seperti itu ya. Karena tadi inner join, sekarang kita menggunakan left join. Nah, sini select TB kategori, terus kita memilih field-nya adalah NM kategori, dan tabel yang kedua adalah tabel berita. Kita akan sambungkan ya, dan kita hubungkan. Itu adalah tabel berita dan nama field-nya adalah ID kategori. Nah, ini from-nya dari tabel kategori dan saya akan menggabungkan ke tabel berita. Jadi akan seperti tadi ya, inner join, dan sekarang itu melakukan left join. Nah, berikutnya juga sama, ada on TB kategori, ID sama dengan ya, ID kategori sama dengan TB berita titik ID kategori. Nah, ini kan jadi menyatu gitu ya, jadi saling terkait. Foreign key-nya itu masuk di antara tabel berita masuk ke tabel kategori seperti itu ya. Nah, ini sudah berhasil semuanya, running well. Nah, itu kan sudah terhubung ya, nama kategori dan ID kategori dari dua tabel yang berbeda. Nah, cukup sekian, terima kasih. Saya Fajar Kristiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.